Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bukan karena orang tua mendidik kita, menyayangi kita dan sebagainya. Karena boleh cek di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan wala taqul lahuma uff, jangan mengatakan uff kepada orang tuamu. Itu tidak disebutkan kecuali kalau orang tuamu jahat. Nggak ada ayatnya. Nggak ada. Jangan mengatakan uff kepada orang tua. Titik, selesai. Mau orang tuanya jahat, mau enggak, tak boleh lakukan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita bicara adab, maka orang baru sayang sama orang tuanya kalau orang tuanya sayang sama dia. Tapi kalau orang tuanya nggak sayang sama dia, tidak terbersit pikiran sayang dia kepada orang tuanya, hormat dia kepada orang tuanya. Tapi Islam bicara beda. Kamu hormat pada orang tua bukan karena kamu sayang pada dia, tapi karena Allah menyuruhmu melakukannya. Itu akhlak. Itu akhlak. Sehingga kalau kita cerita ini, maka Muhammad SAW tidak bawa-bawa emosi pribadi ketika menampilkan akhlaknya. Dan ini terlihat sekali di Taif. Udah sering kita dengar cerita Taif. Tapi dilihat dari berbagai sisi, semuanya menjadi menarik. Supaya kita tahu, Nabi ke Taif itu ngapain? Bukan sekedar berdakwah. Nabi ke Taif itu cari dukungan. Kenapa? 3 tahun Nabi diboykot di Mekah. Diboykot oleh orang-orang Quraisy Mekah 3 tahun lamanya, sehingga dalam 3 tahun itu sakit keluarga Nabi, meninggal satu demi satu, dan 2 di antara yang wafat adalah orang terdekat yang mendukung dakwah Nabi, Khadijah dan Abu Thalib. Apa dasar awalnya? Mereka diboykot oleh penduduk Mekah, keluarga Bani Hashim. Sehingga ketika Abu Thalib meninggal, Khadijah wafat, Nabi tidak punya lagi tulang punggung untuk berdakwah. Nggak punya tulang punggung untuk berdakwah. Lebih-lebih lagi Abu Lahab diangkat jadi ketua. Semakin mengejauhkan, semakin berat penderitaan. Itu sebabnya Nabi pergi ke Taif. Mau ngapain sebenarnya? Mencari dukungan. Dan pada saat pergi ke Taif, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi dapat dukungan? Tidak. Nabi tidak dapat dukungan, bahkan Nabi diusir, dicaci maki, dan dilempari oleh mereka. Nabi tidak dapat dukungan sama sekali. Apa yang terjadi pada saat itu pada Nabi? Ini tidak banyak diceritakan. Nabi sebenarnya waktu itu terluntang-lantung. Kenapa? Karena Nabi tidak boleh berada di Taif, Nabi diusir. Tapi Nabi juga tidak boleh lagi masuk ke Mekah. Karena di Mekah, semua kubu sekarang sudah sepakat Nabi diboykot. Termasuk Bani Hashim, karena sekarang Bani Hashim bosnya Abu Lahab. Kalau sebelumnya bosnya Abu Thalib. Jadi Nabi mau dapat dukungan di mana coba? Mekah tak boleh lagi masuk, Taif sudah terusir. Nabi mau kemana? Dalam kondisi yang sangat berada di titik bawah itu, datang dukungan. Enggak kaleng-kaleng dukungan datang. Malaikat. Dukungan datang dari malaikat. Apa kata malaikat? Kalau mau Muhammad, aku lemparkan bukit itu ke penduduk Taif. Kalau engkau mau. Sehingga kalau setelah mereka mati semua kena bukit, engkau tinggal di Taif Muhammad. Gitulah kira-kira. Ya. Engkau tinggal di Taif. Yang tidak kena bukit pasti ikut engkau nanti. Gimana Muhammad? Oke. Ya. Bantuan yang ditawari bukan bantuan legal. Tapi bukan ilegal, legal. Formal, yang benar datang dari malaikat. Tapi saat yang seperti itu, Muhammad masih mengatakan la innahum qaumul la ya'lam. Mereka seperti itu, pasti mereka kurang informasi. Mereka seperti itu, pasti mereka belum ngaji. Mereka seperti itu, pasti mereka belum tahu. Biarkan mereka dulu, kita doakan supaya anak-anak mereka nanti akan lebih baik dari mereka. Dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi sangat butuh perlindungan, sangat butuh dukungan, dukungan datang bukan dari orang, dari malaikat pula, tapi tetap mampu untuk ditepis oleh Muhammad SAW. Kenapa?
Karena Muhammad tidak diutus oleh Allah untuk memusnahkan orang. Kenapa Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk menebar cinta dan kasih sayang. Innama la bu'istu la'ana, innama bu'istu rahmah, kata Nabi SAW. Itu terucap oleh Nabi ketika orang-orang sudah mulai sebel dengan orang-orang Yahudi. Bahkan itu juga pernah terucap ketika orang ini sebel dengan orang-orang Quraisy yang sudah mulai menghina Nabi, menyakiti Nabi dan sebagainya. Para sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak sebut seperti kata saja untuk mereka?" Karena kalau Nabi yang nyebut beda. Kalau Nabi menyebut misalnya, ya, sekali lagi kamu hina aku, besok kamu tak bisa ngomong selama-lamanya. Itu jadi. Beda dengan kita. Kadang sumpah ini tetap roh, kan? Macam kata kerja ini tetap lagi biasa. Ya. Aku sumpahi kamu jadi kodok, besok tetap manusia, ya kan? Tetap manusia. Nggak mempan punya kita. Tapi kalau Nabi yang sebut ini, jadi. Dan ini sudah pernah dipraktekkan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan kepada salah satu anak Abu Lahab, "Ya Allah, kirimkan kepada anak ini serigala terbuas di antara serigalamu." Dikirim oleh Allah. Dicabi-cabi anak Abu Lahab yang itu. Padahal itu sudah dibayar penjaga, dibayar pengawal untuk mengawali. Apa yang terjadi? Pengawal-pengawal ketidur. Ya. Dan khusus datang untuk mencabi-cabi anak satu ini. Kalau Nabi ngomong beda, maka ketika orang-orang menyebutkan, "Wahai Rasulullah, kenapa kau tidak sebutkan ini saja untuk mereka?" Apa kata Rasulullah? "Innama la bu'istu la'ana, innama bu'istu rahmah." Aku tidak diutus untuk melaknat orang, apalagi untuk memusnahkan. Aku diutus untuk menebar kasih sayang. Itu Nabi SAW. Kenapa sebegitu mulianya akhlak Nabi SAW? Hatinya sudah dibersihkan. Yang kedua, ibadah Nabi, habis waktu nih. Waktu 7 menit lagi. Jadi ibadah Nabi itu menjadi pembeda antara kita dengan Nabi SAW. Itu sebabnya. Nah, ini baru kita mau ambil kesimpulan. Mau kita ambil apa yang harus kita amalkan. Karena itu kalau kita ingin dapat akhlak seperti akhlak Nabi, apa yang harus kita lakukan? Kalau bagian pertama tadi itu bukan kita yang menentukan. Bagian hati kita dibersihkan atau tidak itu Allah yang punya urusan. Gak bisa kita yang buat. Tapi bagian kedua kita bisa usahakan. Apa bagian kedua? Bagian pertama tadi Allah membersihkan hati Nabi. Ya. Allah membersihkan hati Nabi. Sering kita dengar bahwa dada Nabi dibelah, ya kan? Sering kita dengar cerita. Tapi bagian kedua, Nabi SAW beribadah kepada Allah dengan ibadah yang paripurna. Dan ibadah inilah yang melahirkan akhlak yang mulia. Karena akhlak tidak muncul dari pendidikan, dia muncul dari peribadatan. Semakin bagus ibadah kita, semakin bagus akhlaknya. Karena itu kalau mau melihat apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak, lihat saja apakah akan berpengaruh pada akhlak kita atau tidak. Sesederhana itu. Lalu, bagaimana yang harus kita mulai? Salah satu hadis yang sangat masyhur itu adalah "Sallu kama ra'aitumuni usalli," kata Nabi. Salatlah seperti kalian lihat aku salat. Salatlah seperti kalian lihat aku salat. Kenapa salat yang dijadikan redaksi oleh Nabi? Padahal sudah jelas kita bukan sholat saja, kita puasa pun seperti Nabi puasa. Kita haji pun seperti Nabi haji. Kita zakat seperti Nabi zakat. Semua ibadah kita lakukan seperti Nabi lakukan. Ya kan? Itu yang kita sebut kita ikuti Nabi SAW. Tapi kenapa sholat yang disebutkan? Karena sholat penentu semua amal ibadah yang lainnya. Hebat sekalipun, sempurna sekalipun kita puasa, kalau sholat kita tidak benar, puasa-puasa tidak diperiksa. Karena awwala yuhasabu yawmal qiyamah as-shalah. Ya, yang pertama sekali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Karena itu kalau sholatnya benar, baru yang lain diperiksa. Kalau sholatnya tidak benar, yang lain jangankan diperiksa, jangankan diterima, diperiksa aja enggak. Itu sebabnya
Nabi tekankan bagian ini. Yang disebut oleh Nabi dalam redaksi adalah sholat. Sallu. Tidak pernah disebutkan sumu kama ra'aitumuni misalnya. Tidak pernah. Puasalah seperti kalian lihat aku puasa. Tidak ada hadis. Yang ada adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Kenapa? Itu penentu akhlak. Penentu akhlak ada di sholat. Dan sholat Nabi itu terbaik. Terbaik sholat Nabi. Maka itu supaya kita punya poin yang kita bawa pulang. Ya. Mulai malam ini kita coba sholat seperti yang sholat Nabi lakukan. Bagaimana sholat Nabi lakukan? Yang pertama, Nabi selalu sholat di mana azan berkumandang dan tepat pada waktunya. Dan yang menarik adalah Nabi tak pernah masbuk. Kenapa Nabi tak pernah masbuk? Karena emang Nabi imamnya. Karena kalau Nabi belum datang, mereka tunggu. Pernah itu waktu Nabi sudah mulai sakit parah menjelang ajalnya. Itu mereka belum sholat. Nabi sudah pingsan-pingsan di rumah. Nabi pingsan. Nanti beberapa menit kemudian bangun Nabi. Kemudian tanya kepada Aisyah, apakah mereka sudah sholat? Aisyah mengatakan, belum ya Rasulullah. Ambilkan aku air, aku mau wudhu. Nabi wudhu, rencananya Nabi mau sholat. Setelah wudhu Nabi pingsan. Berulang-ulang seperti itu. Sampai akhirnya kemudian Nabi menyuruh Abu Bakar yang memimpin sholat. Jadi, ini trik pertama. Supaya sholat tepat pada waktunya, tidak masbuk, jadi imam. Jadi imam. Belajar habis-habisan supaya pantas menjadi imam. Supaya pantas menjadi imam. Imam tak pernah masbuk. Ya. Sama seperti saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustaz, gimana caranya? Saya itu kan kalau Jumat susah kali karena siang. Jadi pantang khatib naik ke atas, langsung tidur saya. Dia tanya sama saya, gimana caranya supaya nggak tidur saat khutbah Jumat, Ustaz? Saya bilang sama dia sederhana, jadi khatib. Saya bilang sama dia, saya alhamdulillah setiap Jumat ada jadwal khatib. Tadi Jumat jadwal khatib di Kesdam, apa namanya, di Kodam. Apa namanya? Kodam. Babul Mawaddah di Penayun, ya kan? Tadi di situ. Dan alhamdulillah karena setiap Jumat dapat jadwal khatib, setiap Jumat nggak pernah tidur saya. Kan nggak mungkin khatib tidur. Jadi pikir khatib tidur. Alhamdulillah, ya. Mungkin, ya. Dan itu benar memang. Kalau betul-betul mau ikut Rasulullah, maka sampai ke situ pun harus kita siapkan diri kita. Kalau enggak, sedih kita kadang-kadang. Waktu diuji ke imam, hanya jelas soal ujungnya, ya. Akhirnya masuklah seseorang. Dan sering sekali orang kita Aceh, kalau kita ke Jawa, itu begitu dia tahu kita Aceh, yang lain nggak berani jadi imam. Kita disuruh ke depan. Itu sebabnya kalau merasa orang Aceh, siapkan diri untuk menjadi imam. Penting itu. Penting itu. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sholat Nabi. Nabi jadi imam, Nabi tak pernah masbuk, Nabi sholat selalu jamaah, dan Nabi tepat pada waktunya sholatnya. Itu baru kita bahas sholat wajib. Sholat sunnah. Ada sholat-sholat khusus yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa riwayat disebutkan sholat-sholat yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah qiyamul lail, tahajud, ya kan? Sholat witir, sholat sebelum subuh. Ada riwayat lain nanti yang mengatakan duha dan sebagainya, ya. Itu semua sholat sunnah itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahajud Nabi beda sama tahajud kita. Kalau kita agak kebalikan dengan Nabi. Nah, kalau kebalikan dengan Nabi berarti kan menyelisihi Nabi. Bid'ah. Apa contohnya? Kebalikan dari Nabi. Kalau Nabi sholat wajibnya ketika beliau jadi imam, beliau baca pendek. Sholat sunnahnya ketika sendirian, beliau baca
Banyak. Kita waktu jadi imam kita baca panjang, waktu sholat sunat sendirian, kan pendek-pendek, kan? Kan pendek-pendek. Itu kebalikan dari Nabi. Memang cerita pendek panjangnya Nabi relatif juga. Seberapa pendeknya Nabi? Yang paling pendek yang disebutkan dalam riwayat adalah sholat maghrib. Nabi sholat maghrib itu rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Yang baca yang lain nggak salah, jangan nanti dikira bid'ah langsung, ya. Jangan gampang kali membid'ahkan, ya. Anak baca Al-Ikhlas mau bid'ah, ya. Nggak juga, ya. Tapi itu Nabi ingin tunjukkan pada kita, inilah durasinya. Inilah kalau seandainya kita niatkan, ini aku baca Al-Kafirun hari ini demi supaya mengikuti sholatnya Nabi, pahalanya dapat lebih. Ya. Kalau subuh agak panjang. Ada beberapa subuh yang disebutkan dalam riwayat, salah satunya adalah subuh Jumat. Nabi sering membaca surat As-Sajdah dan An-Nisa, ya kan? Kalau kita As-Sajdah pun dipotong dua, itu pun tak protes ya mah. Ya. Panjang karena baca, karena merah urut banduk, betul ya. Mandu tiba-tiba semua betul, ya kan? Kenapa? Karena sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih menganggap sholat menjadi beban. Itu yang ketiga, ya. Itu yang ketiga, dan kita mau tutup nih karena udah azan Ustaz ya? Belum. Oh, ada kode, baik. Yang ketiga adalah Nabi menganggap sholatnya itu istirahat. Maka ada hadis yang sangat terkenal, banyak. Bagaimana bunyi hadisnya? Ya Bilal, kata Nabi, hai Bilal, aqimis shalah arihna biha. Atau di dalam beberapa riwayat yang lain ada disebutkan, ya Bilal, arihna bis shalah. Sama juga, maksudnya sama. Apa maknanya? Wahai Bilal, tolong azan, aku mau istirahat. Jadi azan Bilal, aku mau istirahat. Apa itu istirahat? Sholat. Itu sebabnya dalam acara-acara sholat dengan istirahat disatukan. Isoma. Nah, kan? Kamu kan? Istirahat, sholat, makan. Kalau diikuti betul-betul seperti itu, bagus sekali. Yang pertama harus dilakukan adalah istirahat. Apa itu istirahat? Ya, sholat. Baru kemudian makan. Tapi rata-rata kejadian ketika workshop, ketika seminar, bani tebih dari seminar, makan ini. Oleh makan, rukuk oleh rukuk. Habis rokok, kai itu mau dalam. Semayang kagak untuk undang jamaah. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul mengikuti ibadahnya Nabi, minimal sekali sholatnya dulu, kita mulai dari situ. Maka lihatlah perubahan dalam akhlak kita akan terlihat pelan-pelan. Dan itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memberitahu kalian bagaimana akhlak yang mulia, dan kalian harus punya itu, kata Nabi. Maka sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti aku salat supaya kalian dapat akhlak seperti yang aku miliki. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah sampai waktu Isya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Mudah-mudahan kita sudah dapat kesimpulannya tadi, bahwa ingin akhlak seperti akhlak Nabi, maka beribadahlah seperti ibadah Nabi. Tak mampu semua ibadah, fokus pada sholat saja dulu, ya. Lakukan sholat seperti yang Nabi lakukan. Mudah-mudahan pelan-pelan kita mendekat kepada akhlak Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.